Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beripol News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT APEC 2025 di Korea Selatan memiliki arti strategis, mengingat APEC mencakup 60% PDB dunia dan 36% populasi global. Partisipasi aktif Indonesia di APEC menjadi kesempatan untuk berkontribusi dalam membangun masa depan kawasan yang berkelanjutan dan berimbang. Indonesia juga memiliki peran dalam menjembatani kepentingan antar anggota serta memastikan hasil kerjasama APEC berdampak langsung bagi masyarakat, pelaku usaha, dan dunia kerja. Baik sahabat Beripol News, berikut liputannya. Pesawat Garuda Indonesia 1 yang membawa Presiden dan rombongan mendarat di Pangkalan Udara Gimhal, Busan pada pukul 22.20 waktu setempat. KTT APEC 2025 akan berlangsung pada tanggal 31 Oktober hingga 1 November 2025 dengan tema Building a Sustainable Tomorrow Connect, Innovate, Prosper. Pertemuan ini berfokus pada 3 prioritas utama, yakni memperkuat konektivitas perdagangan dan investasi, mendorong inovasi digital dan ekonomi berkelanjutan, serta memberdayakan UMKM dan kelompok masyarakat rentan. Setibanya di bawah tangga pesawat, Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Defense Acquisition Program Administration Republik Korea, Maijen Purnawirawan Seok Jong-gan, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Wali Kota Gyeongjusong Haojun, Duta Besar RI untuk Republik Korea Cecep Herawan, serta Atase Pertahanan KBRI Seoul Kolonel Pen Muhammad Ariev. Di balik setiap langkah sang kepala negara, berdiri pasukan bayangan, Pas Pampres Indonesia dan pasukan kehormatan Korea Selatan, dua kekuatan pengamanan elit yang hari itu berpadu dalam satu misi, menjaga keselamatan sang pemimpin bangsa. Formasi mereka nyaris tak terlihat, seolah hanya udara yang mengisi ruang di sekitar Presiden. Namun di balik lensa kamera dan kerumunan warga, tiap gerak, tiap sudut, telah mereka perhitungkan. Ada yang bergerak lincah di sisi kanan, ada yang menyapu pandang ke arah kiri. Beberapa tampak santai di belakang barisan wartawan. Padahal mata mereka tajam menelusuri setiap gerak mencurigakan. Setiap langkah Presiden disertai harmoni koordinasi tanpa kata. Pas Pampres Indonesia dan pengawal Korea membentuk lingkar pelindungan tak kasat mata. Rapat, solid, tak ada celah bagi ancaman sekecil apapun. Di tengah penjagaan seketat baja itu, senyum Presiden tetap hangat, sapanya tetap tulus. Ia menyalami WNI satu persatu, mendengarkan suara rindu mereka yang jauh dari tanah air. Di saat itulah, terlihat kontras indah antara kehangatan rakyat dan kewaspadaan prajurit. Satu hati yang menyapa, satu barisan yang siaga. Hari itu dunia menyaksikan bukan hanya pemimpin yang disambut rakyatnya, tetapi juga sinergi dua pasukan elit yang menjaga simbol kedaulatan dan persahabatan antara Indonesia dan Korea Selatan. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri gala dinner KTT APEC 2025 yang diselenggarakan oleh Presiden Republik Korea Lee Jae-myung selaku Ketua APEC tahun 2025. Acara prestisius ini berlangsung di Hotel Lahan Select Gyeongju Republik Korea pada Jumat malam 31 Oktober 2025. Sesampainya di lokasi acara, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Lee Jae-myung dan Madam Kim yang mengenakan pakaian tradisional Korea, hanbok. Keduanya kemudian berfoto bersama dalam suasana penuh keakraban sebelum Presiden Prabowo menuju ruang tunggu untuk berbincang dengan para pemimpin ekonomi APEC lainnya. Setelah prosesi penyambutan, seluruh pemimpin APEC menuju Convention Hall tempat berlangsungnya jamuan utama. Acara dibuka dengan pemutaran video bertema Semangat Kolaborasi Ekonomi Asia Pasifik, dilanjutkan dengan sambutan resmi dari Presiden Lee sebagai tuan rumah. Sepanjang jamuan, para pemimpin dan delegasi disuguhkan pertunjukan budaya khas Republik Korea yang memadukan nilai tradisional dan modernitas. Suasana malam yang hangat dan penuh persahabatan ini mencerminkan eratnya hubungan antar negara anggota APEC dalam semangat kerjasama dan kebersamaan untuk kemajuan kawasan Asia Pasifik. Dalam suasana megah dan penuh wibawa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melangkah mantap memasuki ruang retret KTT APEC 2025 di Republik Korea. Langkahnya tegap, sorot matanya tenang sosok pemimpin bangsa yang membawa kehormatan Indonesia. Di tengah para pemimpin dunia, tampak Perdana Menteri Jepang menyapa hangat. Tak berselang lama beliau menyapa Presiden Tiongkok dan menjabat tangan dengan penuh rasa hormat. Percakapan singkat namun syarat makna, menggambarkan hubungan erat dan saling percaya antar negara besar Asia. Suasana di dalam ruangan tampak akrab dan bersahabat para pemimpin dunia, saling bertegur sapa, berbagi senyum, dan menunjukkan semangat kebersamaan untuk masa depan kawasan Asia Pasifik. Acara berlangsung khidmat ketika tuan rumah membuka pertemuan. Dan pada sesi foto bersama, para pemimpin dunia mengenakan kain kehormatan di leher mereka. Di momen itu, Presiden Prabowo tampak begitu dihormati. Tuan rumah dari Republik Korea bahkan dengan ramah membantu merapikan kain di leher beliau. Dengan senyum khas dan 2 jempol yang terangkat, Presiden Prabowo membalas dengan hangat sebuah gestur sederhana namun bermakna, mencerminkan persahabatan, kehormatan, dan jiwa kepemimpinan Indonesia di panggung dunia. Mantap, luar biasa Pak. Your Excellency, President Lee Jae-myung,
Excellencies, leaders of APEC communities. First, allow me to thank President Lee and the government of the Republic of Korea for its leadership of APEC in convening this economic leaders meeting in Gyeongju and for its excellent arrangements. We meet today at a time of global uncertainty, tensions, rising distrust is endangering the stability of the global economy and deepening divisions amongst us. We appreciate the assessment given by the IMF of the global economy. It shows our resilience and our success, but it also shows the challenges and the dangers that we face. This uncertainty may well be the new normal that we have to navigate. However, I believe that Asia Pacific must not accept division as its destiny. We must rise above suspicion, fear, and we must rebuild trust amongst ourselves and amongst the global economy. APEC was founded on a shared belief in inclusive economic growth and cooperation. APEC's role and core mission is to facilitate free trade, investment in a multilateral cooperation amongst a sense of community across our region. This belief must endure. We cannot allow fragmentation to undermine the stability that has long sustained our growth. It is time to renew our commitment to an open, fair, inclusive multilateral economic cooperation. Indonesia is committed to a rules-based multilateral trade system with the WTO as its core, and to ensure that everyone competes on a level playing field. Yang ingin saya sampaikan ya, mau kerjasama di bidang pertanian, pendidikan, kita ingin juga kirim lebih banyak mahasiswa untuk belajar kedokteran dan kedokteran gigi. Kita sangat butuh dokter dan dokter gigi. Dan saya juga minta kalau ada guru-guru dari Selandia Baru yang bisa bantu kita mau nambah sekolah atau kursus-kursus bahasa Inggris untuk pekerja-pekerja kita yang mau ke luar negeri. Saya kira bahasa sangat penting, dan ini sedang kita bahas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.